Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sepantasnya untuk kita syukuri. Karena kalau bukan Allah, kita tidak mungkin bisa mengikuti lomba fakri seperti saat ini. Betul? Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman, berbicara tentang milenial, berbagai studi dilakukan untuk mengetahui karakter milenial. Ipsos, sebuah perusahaan riset pasar yang independen yang dikelola oleh para ahli riset profesional, melakukan studi pada September sampai Oktober 2019 kepada 18.810 responden usia lebih dari 16 tahun di 23 negara termasuk Indonesia. Ini menjelaskan pandangan masyarakat mengenai generasi ini cukup buruk, sekitar 45% materialis dan 39% egois. Pertanyaannya, apakah remaja-remaja seperti ini yang akan menggantikan Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, atau Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan? Menyadari hal ini, Politeknik Keuangan Negara, STAN, bekerja sama dengan Fokri PTK, mengadakan Fokri Games. Apresiasi untuk STAN. Saudaraku yang dirahmati Allah, Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik pribadi maupun masyarakat, lahir maupun batin, dan bahkan untuk kepentingan di dunia maupun di akhirat. Maka sistem politik Islam, khususnya tentang kepemimpinan, merupakan amanat dari Allah untuk menegakkan aturan, undang-undang, dan syariat Islam. Jadi kepemimpinan dalam Islam merupakan bentuk aktivitas politik yang bertujuan untuk menegakkan aturan Allah di muka bumi. Oleh karena itu, pemimpin yang dipilih semata-mata hanya bertugas untuk menegakkan syariat dan menjalankan hukum Allah, sehingga negara dan rakyat meraih kedamaian, penguasa dan rakyat memperoleh hak-hak secara adil, serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kondisi yang tentram dan makmur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan, tujuan pokok kepemimpinan ialah memperbaiki agama umat. Sebab jika jauh dari dinul Islam, maka bangsa akan hancur, nasib rakyat akan terlantar, dan nikmat-nikmat dunia yang mereka miliki akan sia-sia. Pemimpin juga bertugas memperbaiki segi duniawi yang sangat erat hubungannya dengan agama, meliputi dua macam. Yang pertama, memberikan harta kekayaan secara adil dan merata kepada yang berhak, dan yang kedua, menghukum orang-orang yang melanggar ketentuan undang-undang tanpa diskriminasi. Kita lihat Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima, dan menyuruh kamu apabila menentukan hukum di antara manusia supaya kamu menentukan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Teman-teman, inilah peran Islam sebagai tuntunan apabila kelak kita menjadi pemimpin. Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang mampu, building on inclusive, sustainable and resilient future, membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, able to overcome the pandemic and restore economic growth and create job, mampu mengatasi masalah pandemi, serta memulihkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Pemimpin yang memberikan banyak manfaat kepada rakyatnya, sebagai seorang pemimpin yang sejatinya adalah pembantu rakyatnya, memfasilitasi, memenuhi kebutuhan, bahkan sampai menyelesaikan masalah rakyatnya. Betapa bermanfaatnya pemimpinnya seperti ini. Berapa banyak pahala yang ia dapatkan, melebihi iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi karena membantu menyelesaikan masalah rakyatnya sesama muslim. Bahkan dari hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Ad-Darqutni, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan,
ada 7 golongan orang yang mendapat naungan dari naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan melainkan naungannya. Termasuk di dalamnya adalah imam atau pemimpin yang adil. Ikhwah dan akhwat sekalian, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rusaknya para pemimpin Islam. Yang pertama, lemahnya pengalaman prinsip agama akibat krisis akhlak. Yang kedua, senang mengikuti hawa nafsu dan kesenangan dunia belaka sehingga saling mencaci, menghina, menghujat, menjatuhkan baik secara langsung maupun melalui medsos. Yang ketiga, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keempat, diktator dalam mengendalikan kekuasaan. Dan kelima, tekanan internasional terhadap para pemimpin Islam. Faktor-faktor tersebut harus kita hindari. Sebagai generasi milenial, taruna, mahasiswa kedinasan, siapkah berjuang keras untuk menjadi pemimpin yang adil? Mari tingkatkan life skill, imtak dan impact. Apalah artinya jika kepala penuh dengan ilmu pengetahuan akan tetapi dada kosong dari iman. Kita sebagai generasi milenial harus terdepan dalam kebaikan. Berani dengan tegas, say no to crime, katakan tidak pada kejahatan. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan demi masa depan Indonesia tercinta. Terima kasih. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.